Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, anak-anakku mudibat dan anak-anak muslim seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini kita diberi oleh Allah nikmat, rahmat, taufik dan hidayah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda ketika menjelang bulan suci Ramadan, kita disunahkan berdoa. Yang isi doanya kita mohon diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan khusyuk, tawadhu dan benar sesuai dengan syariat Islam. Doanya seperti ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal insani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Insya Allah akan memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita semua. Dalam kesempatan ini, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan revolusi puasa dan kesehatan. Puasa yang merupakan kewajiban bagi umat Islam. Puasa hanya diperuntukkan orang-orang yang beriman. Tetapi untuk yang lain, manusia di muka bumi dipanggil. Ya ayyuhan nas, ya nas ubudu rabbakum. Hai manusia, menyembahlah kepada Allah. Tetapi di antara mereka ada yang tidak menyembah kepada Allah. Tapi khusus puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Puasa yang selama ini kita sebagai kewajiban. Alangkah lebih baik kalau puasa itu kita tingkatkan dalam diri kita menjadi kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, kebutuhan tubuh kita. Dalam puasa paling tidak ada 3 tahapan yang kita lalui puasa Ramadan yang bisa disingkat IPU. Jadi yang pertama input yang harus kita miliki pertama Islam dan mukmin. Orang yang puasa itu harus beriman, kemudian sudah balik atau memayis, anak-anak yang sudah memayis boleh puasa, kemudian mampu secara fisik tubuh kita, misalkan kita mampu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan jiwa, berakal sehat. Karena ada orang yang sehat, secara fisik kuat, tetapi dia tidak sehat jiwanya. Dengan kata lain, orang ini gila. Jadi perlu diberikan terapi untuk kesehatan jiwanya itu. Jadi input pertama harus beriman, balik, mampu, dan berakal sehat. Kemudian kita masuk tahap kedua adalah proses. Dalam puasa, kita masuk proses tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini secara syar'i, tidak makan, tidak minum. Padahal makan dan minum itu halal, tapi dilarang. Kemudian bagi kaum muslimin, muslimat sekalian yang sudah balik, sudah berkeluarga, tidak boleh melakukan
hubungan suami istri di siang hari. Itu membatalkan. Tetapi ada hal-hal yang lain yang tidak termasuk membatalkan puasa secara syar'i, tapi mengurangi pahala puasa adalah bertutur kata yang kotor. Terus berdebat, bertengkar, bahkan menggibah teman-temannya atau tetangganya. Ini mengurangi pahala puasa, bahkan puasa bisa zong. Secara syar'i puasanya sah, tetapi pahalanya zong, kosong. Kemudian proses yang terakhir, outputnya sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Jadi outputnya kalau input sudah bagus sesuai dengan syariat Islam, prosesnya benar, maka outputnya menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa sudah kita pahami semua, tetapi dalam tindakan kadang-kadang tidak kita sadari, yaitu selalu taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan. Jamaah sekalian, hubungan dengan kesehatan, mengapa puasa ini tidak hanya kita semua anggap wajib, tapi kebutuhan kita. Karena pernah saya membaca jurnal kesehatan bahwa dalam setiap 12 hari, kurang lebih 12 hari setengah atau 12 hari, itu perlu regenerasi sel. Karena seiring dengan pertumbuhan kita, usia kita, itu ada sel yang mati. Nah, setiap 12 setengah hari perlu ada regenerasi sel. Regenerasi sel bisa dimunculkan, bisa dihasilkan dari puasa. Jadi kalau bulanan bisa puasa sunnah, misalnya Senin, Kamis, dan seterusnya. Kalau dalam regenerasi itu 12 hari dalam 1 bulan, berarti kalau 1 tahun kita lalui adalah 1 tahun sama dengan 365 hari. Kita bagi 12 kurang lebih hasilnya 30 hari. Nah, Allah SWT menghadirkan bulan Ramadan dan ada perintah puasa. Kalau kita hitung berarti regenerasi selnya itu dalam 1 tahun dimampatkan dalam bulan suci Ramadan, yaitu 30 hari. Sehingga sel-sel kita tumbuh kembali, kita menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Jiwa kita sehat. Ada pepatah atau mungkin kata bijak, sumu tasihu. Dengan puasa kita menjadi sehat. Jadi selama 1 bulan puasa itu berarti regenerasi sel selama 1 tahun. Dari 1 tahun yang 365 hari tadi dibagi 12 berarti kita temukan. Berarti regenerasi selnya dimampatkan 1 tahun dalam 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar. Bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat, bisa menjalankan puasa dengan khusyuk dan tawadhu kepada Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan puasa kita menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah SWT dan tubuh kita, jiwa raga sehat. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.